warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis sebelum mengambil keputusan dari kasus 4, yakni kasus Rara yang menemukan dompet berisi uang di bawah kursi dan menyimpannya diam-diam, menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Tak lama kemudian guru pustakawan mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Tari, sahabat Rara, melihat kejadian itu dan kini bingung antara melaporkan kebenaran demi kejujuran atau diam demi menjaga persahabatan mereka. Analisis sebelum mengambil keputusan, yakni yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai kejujuran, loyalitas, tanggung jawab terhadap komunitas. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat, yakni kita bisa melihat pihak yang terlibat adalah Nina, pemilik dompet, kemudian Rara, pelaku, Tari, saksi, Busri, pustakawan, bertanggung jawab atas keamanan sekolah, khususnya perpustakaan. Kemudian ada komunitas siswa, orang tua jika kasus berkembang. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang kita miliki perlu dikonfirmasi. Dompet berisi uang, bisa jumlahnya atau dokumen identitas atau bukti kepemilikannya. Kemudian Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet. Kemudian apakah ada CCTV di perpustakaan atau ada saksi lain. Kemudian motivasi Rara, sengaja mengambil untuk apa atau tidak sengaja, atau niat mengembalikan nanti. Kemudian langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kita memakai 5 uji etika. Yang pertama uji legal, kemudian uji regulasi, kebijakan sekolah, uji intuisi, hati nurani, uji publikasi, uji panutan atau idola. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar PS benar. Paradigma yang muncul nanti yakni kejujuran atau keadilan, PS loyalitas atau persahabatan, kemudian kepentingan individu, melindungi hubungan Rara dengan Tari, atau PS kepentingan komunitas, keamanan dan kepercayaan di perpustakaan. Langkah yang keenam adalah prinsip resolusi, pilih pendekatan etis utama. Pendekatan yang dianjurkan menggabungkan prinsip kewajiban dan etika kepedulian. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Setidaknya 3 opsi yang kita miliki, pro dan kontranya seperti apa. Contoh opsi pertama, misalkan langsung melaporkan ke Busri sebagai otoritas pustakawan. Kemudian opsi yang kedua mungkin menegur Rara secara pribadi dan minta mengembalikan dompet. Opsi yang ketiga dengan pendekatan bertahap, bisa bicara 4 mata, beri kesempatan mengembalikan dalam waktu tertentu. Jika tidak, bisa dilaporkan. Kemudian yang ke-8, langkahnya adalah membuat keputusan atau tindakan konkret dari rekomendasi langkah di atas tersebut. Dari sini ternyata rekomendasinya adalah opsi yang ketiga, pendekatan bertahap dengan prioritas mengembalikan hak korban. Langkah-langkahnya itu bisa dikumpulkan, dilaksanakan, yakni Tari mengumpulkan fakta, bisa mencatat waktu, tempat, apa yang ia lihat, jika ada saksi lain atau CCTV catat juga. Kemudian yang kedua adalah pendekatan 4 mata oleh Tari atau oleh guru pembimbing pustakawan yang netral jika Tari takut. Kemudian yang ketiga, jika Rara menolak,
atau mengelak, tari bisa melaporkan ke Busri atau koordinator piket dengan bukti kronologis dan saksi. Selanjutnya, penanganan oleh sekolah, lakukan prosedur resmi, kembalikan dompet ke Nina, beri sanksi yang sesuai, edukatif, misalnya pemulihan atau tugas sosial atau pertemuan mediasi antara Rara dan Nina. Yang kelima, mendokumentasi dan mengkomunikasi, catat langkah yang diambil dan beritahu orang tua Rara secara formal jika perlu. Kemudian yang keenam adalah memfollow up, pantau hubungan antara Tari dan Rara, dan antara Rara kemudian dengan komunitas, berikan pembinaan nilai. Yang kesembilan, langkahnya adalah lihat kembali keputusan dan refleksi, mengevaluasi hasil setelah beberapa minggu. Apakah Nina menerima ganti rugi atau pengembalian penuh? Apakah Rara menunjukkan penyesalan dan perbaikan? Atau bagaimana reaksi komunitas setelah insiden? Apakah menurunkan kepercayaan? Kemudian bagaimana hubungan Tari, membaik atau memburuk? Demikian analisis 9 langkah untuk kasus Rara yang menemukan dompet di perpustakaan sebelum mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.